di Court Action bersama saya Syarah Nabawi dan rekan saya Lufna Nandita. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dan asas-asas hukum perdata. Ya, buat teman-teman yang belum sempat ngeliat konten Court Action kita dengan judul pengertian dan asas hukum pidana, kalian boleh banget nih nonton di channel YouTube UPN Veteran Jakarta. Oke, karena kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dan asas-asas hukum perdata, akan ada beberapa hal yang akan dibahas. Hal pertama, meliputi pengertian hukum perdata, dan yang kedua mengenai asas-asas dalam hukum perdata. Oke, ada baiknya pertama-tama kita membahas mengenai pengertian dari hukum perdata. Menurut Subekti, hukum perdata adalah seluruh hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Sedangkan menurut Akmaluddin, dalam buku yang berjudul Hukum Perdata Indonesia, menjelaskan bahwa hukum perdata merupakan hukum privat yang mengatur mengenai hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain, di mana hal itu berlaku dalam pergaulan masyarakat dengan menitikberatkan kepentingan perseorangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai asas-asas hukum perdata. Dalam hukum perdata itu sendiri, diantaranya terdiri atas hukum perikatan, hukum keluarga, dan hukum kebendaan. Nah, dalam hukum perikatan terdiri dari beberapa asas nih teman-teman, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas kepribadian, dan asas itikat baik. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, asas pacta sunt servanda, yaitu mengatakan bahwa perjanjian telah dibuat harus dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam undang-undang. Selanjutnya, asas kebebasan berkontrak. Asas ini menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk membuat perjanjian sesuai keinginan mereka selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Asas ini diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Kemudian, asas konsensualisme menyatakan bahwa sebuah perjanjian dianggap sah atau resmi sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Hal ini diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya ada asas kepribadian atau personality, yaitu artinya hanya mengikat pihak yang terlibat secara personal tanpa melibatkan pihak di luar perjanjian tersebut, teman-teman. Hak dan kewajiban dalam hukum perdata melekat kepada setiap individu atau badan hukum tertentu dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan yang sah. Namun ada pengecualiannya nih teman-teman. Dalam pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung syarat semacam itu. Asas kepribadian diatur dalam pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata. Nah, yang terakhir ada asas itikat baik atau good faith, yaitu setiap pihak dalam perjanjian harus didasari dengan adanya niat, tujuan, maksud, ataupun itikat baik agar tidak merugikan pihak lainnya maupun kepentingan umum dalam suatu perjanjian itu sendiri, teman-teman. Asas ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 dan pasal 1573 KUH Perdata. Nah, itu tadi adalah asas-asas dalam hukum perikatan. Selanjutnya, dalam ranah hukum keluarga terdiri dari beberapa asas. Yang pertama, asas monogami, yaitu seseorang hanya diperbolehkan memiliki satu pasangan dalam pernikahan yang sedang berlangsung. Asas ini tercantum dalam pasal 27 KUH Perdata. Selanjutnya ada asas konsensual, yaitu sebuah perkawinan dianggap sah apabila telah ada persetujuan atau kesepakatan antara calon suami dan juga calon istri. Asas ini terdapat dalam pasal 28 KUH Perdata. Selanjutnya ada asas proporsionalitas, yaitu asas yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam hubungan hukum perdata. Asas ini dijelaskan dalam pasal 1339 KUH Perdata. Selain itu, asas ini juga dijelaskan dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Dan yang terakhir adalah asas kemulatan. Asas ini mewajibkan harta benda yang dimiliki suami dan istri untuk disatukan sebagai harta bersama. Asas ini termuat dalam pasal 119 KUH Perdata. Nah, itu tadi adalah asas-asas dalam hukum keluarga. Selanjutnya, ada asas-asas dalam hukum kebendaan. Pertama, ada asas merupakan hukum bersifat memaksa. Asas ini menyatakan bahwa aturan-aturan hukum dalam hukum kebendaan bersifat imperatif atau memaksa. Hal ini diatur dalam pasal 499 KUH Perdata. Kemudian yang kedua, ada asas dapat dipindahkan, yaitu menyatakan bahwa hak atas benda dapat dialihkan dari satu pihak kepada pihak lain melalui mekanisme hukum yang berlaku. Asas ini tercantum dalam pasal 584 KUH Perdata. Dan selanjutnya ada asas individualiter, menyatakan bahwa hak kebendaan hanya dapat dimiliki atas benda yang bentuk jelas, dapat diidentifikasi, dan berbentuk khusus. Asas ini diatur dalam pasal 500 KUH Perdata. Kemudian ada asas totaliter, yaitu asas yang menyatakan bahwa barang siapa yang memiliki hak kebendaan atas suatu barang, maka ia berhak atas keseluruhan barang dan juga bagian-bagian yang tidak tersendiri. Asas ini tercantum dalam pasal 562 KUH Perdata. Selanjutnya ada asas tidak dapat dipisahkan, yaitu asas yang menyatakan bahwa hak kebendaan yang melekat pada suatu benda berlaku secara keseluruhan dan tidak dapat dipisahkan atau dibagi tanpa menghilangkan hak itu sendiri. Asas ini tercantum dalam pasal 500 KUH Perdata. Kemudian ada asas prioritas, yaitu asas yang menyatakan bahwa hak kebendaan yang didaftarkan atau terjadi lebih dulu memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan hak yang muncul belakangan atas benda yang sama. Asas ini tercantum dalam pasal 613 KUH Perdata. Selanjutnya ada asas percampuran, yaitu Asas yang menyatakan bahwa dua benda yang terpisah menyatu dan tidak bisa dipisahkan tanpa merusaknya. Nah, lalu ada asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak, yaitu Asas yang menyatakan bahwa benda bergerak dan benda tidak bergerak diperlakukan secara berbeda dalam hukum kebendaan. Nah, yang terakhir nih ada asas publicity, yaitu Asas yang menyatakan bahwa hak kebendaan, terutama atas benda tidak bergerak, harus diumumkan atau didaftarkan agar dapat diketahui oleh masyarakat dan memiliki kepastian hukum. Jadi, kesimpulan kita pada materi kali ini apa sih? Jadi, berdasarkan pemaparan materi kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum perdata merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum perdata ini berfungsi untuk mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam pergaulan masyarakat dengan menitikberatkan kepentingan perseorangan. Dengan memahami pengertian asas-asas dan dasar hukum dari hukum perdata, kita bisa lebih menghargai pentingnya hukum demi keadilan dan ketertiban masyarakat. Nah, sampai di sini dulu ya penjelasan kita mengenai pengertian dan asas-asas hukum perdata. Nantikan call action selanjutnya di channel YouTube UPS FH UPNVJ. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube UPS FH UPNVJ. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.